Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fajar Kunentina. Saya dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 24171060. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu mengenai pengawasan atau controlling, yang kedua itu perencanaan atau planning. Kita masuk materi pertama yaitu mengenai pengawasan atau controlling. Pengertian pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Nah, secara umum, pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Selanjutnya yaitu macam-macam pengawasan. Di sini ada 4. Yang pertama itu internal control atau pengawasan intern, seperti pelaksanaan tugas, prosedur kerja, dan kedisiplinan karyawan yang dikendalikan oleh atasan kepada bawahannya. Yang kedua, external control atau pengawasan eksternal. Misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu formal control atau pengawasan resmi, misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap BUMN dan lain-lain. Yang keempat, informal control yaitu atau pengawasan konsumen, misalnya melalui media massa cetak atau elektronik dan lain-lain. Kemudian fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan pertama itu mencegah penyimpangan, kedua memperbaiki kesalahan atau kelemahan, ketiga menindak penyalahgunaan atau penyelewengan, keempat mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen, keempat mempertebal rasa tanggung jawab, dan yang kelima mendidik pegawai atau pelaksana. Selanjutnya yaitu tujuan pengawasan. Nah, tujuan pengawasan itu ada 4. Nah, menurut Griffin, yang pertama itu ada adaptasi lingkungan. Maksudnya agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, meminimumkan kegagalan. Perusahaan perlu menjalankan fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan tersebut dapat diminimalkan. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Menetapkan standar tertentu sangat diperlukan untuk meminimumkan kegagalan dalam produksi. Dan yang terakhir, antisipasi kompleksitas. Maksudnya, pengawasan memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. Kemudian, faktor pentingnya pengawasan itu ada 4. Yang pertama itu perubahan lingkungan. Melalui perubahan lingkungan yang terjadi, diharapkan mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang telah diciptakan. Yang kedua, yaitu peningkatan kompleksitas. Maksudnya, semakin besar suatu organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan. Maksudnya, sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Penjelasannya, tanpa sistem pengawasan, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahannya. Kemudian ada teknik pengawasan, itu ada 2 cara. Yang pertama langsung atau direct control, caranya dengan turun langsung lapangan. Yang kedua indirect control atau pengawasan tidak langsung, caranya dengan menampilkan bukti seperti foto, video, dan lain-lain. Kemudian proses pengawasan. Nah, proses pengawasan itu ada 5 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu ada penetapan standar pelaksanaan. Nah, terdapat 3 bentuk standarnya, yaitu dari fisik seperti barang, jasa, dan jumlah pelanggan. Nah, kalau moneter itu seperti biaya, laba, dan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu waktu, seperti kecepatan produksi dan batas waktu kerja. Yang selanjutnya kedua itu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Nah, seperti pengukuran itu berdasarkan frekuensi. Di sini ada 3 hal seperti dari waktu, seperti jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Bentuknya yaitu tertulis, inspeksi, dan telepon. Yang pelaksananya itu ada manajer atau staff. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pengukuran dilakukan secara berulang dan dengan cara observasi,
laporan, metode otomatis, dan uji sampel. Yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Pembandingan pelaksanaan dengan standar bertujuan mengidentifikasi penyimpangan antara rencana dan realisasi, serta penyebabnya. Dan yang terakhir, itu ada pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Maksudnya, tindakan koreksi dilakukan untuk memperbaiki standar dan pelaksanaan secara bersamaan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang baik, organisasi atau birokrasi dapat berjalan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Baik, kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang perencanaan atau planning. Nah, pengertian perencanaan menurut Louis Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan secara umum, perencanaan adalah proses membandingkan, menilai, dan memilih alternatif yang baik dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Lalu ada unsur-unsur perencanaan, itu ada 4. Yang pertama, rasional, bertujuan untuk mencapai keputusan yang optimal dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada estimasi, proses penting untuk memperkirakan biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan dalam suatu proyek. Yang ketiga ada preparasi. Nah, preparasi ini melibatkan perencanaan yang matang, pengorganisasian, sumber daya, dan pengawasan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir ada operasional. Unsur operasional dalam manajemen mencakup berbagai elemen penting yang berfokus pada pengelolaan proses produksi dan layanan. Selanjutnya yaitu ada fungsi perencanaan, itu ada 7. Yang pertama itu ada interpretasi, forecasting, koordinasi, ekonomis, pedoman, kepastian, dan yang terakhir ada preventive control. Lalu selanjutnya ada tahapan dasar perencanaan. Nah, tahap pertama itu kita harus menentukan tujuan, yang kedua merumuskan keadaan kita saat ini, yang ketiga mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, yang keempat mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Lalu, apa aja sih keuntungan dan kekurangan perencanaan? Nah, keuntungannya itu ada tujuan menjadi jelas dan objektif, serta rasional. Yang kedua, semua aktivitas menjadi terarah, teratur, dan ekonomis. Yang terakhir, meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Lalu kekurangannya itu, yang pertama menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil dalam keadaan darurat. Yang kedua, membatasi tindakan dan inisiatif para bawahan. Dan yang terakhir, perencanaan mempunyai penghalang psikologis karena orang lebih memperhatikan masa sekarang daripada masa yang akan datang. Selanjutnya, alasan perlunya perencanaan. Jadi, perencanaan itu diperlukan karena pertama, perencanaan sebagai penentu arah. Yang kedua, perencanaan mengantisipasi dampak perubahan. Yang ketiga, perencanaan memperkecil pemborosan. Dan yang terakhir, perencanaan sebagai ukuran. Terakhir, hubungan perencanaan dengan fungsi lain. Nah, fungsi perencanaan dengan fungsi manajerial lainnya adalah saling berhubungan, tergantung, dan berinteraksi, seperti sebagai fungsi pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan atau planning adalah bagian penting dari manajemen karena berfungsi sebagai langkah awal untuk mengatur kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam prosesnya, perencanaan melibatkan penilaian, perbandingan, dan pemilihan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan materi saya. Semoga materi saya ini dapat dipahami dan juga menjadi ilmu yang baik untuk kedepannya buat teman-teman semua. See you next time. Ada efisiensi, ada yang keenam, lalu ada asas perencanaan. Asas perencanaan efisien, asas perencanaan